Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik adik-adik sekalian dimanapun berada, gimana? Sehat semuanya ya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kuliah dan materi pembahasan pada kesempatan kali ini adalah kita membahas tentang hukum taklifi. Nah, hukum taklifi ini termasuk salah satu daripada hukum syara, yaitu hukum yang dibebankan kepada kita sebagai seorang mukallaf dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dan melalui nabinya atau utusannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, hukum taklifi ini ada 5 ya. Yang pertama adalah sunnah, yang pertama adalah wajib, kemudian sunnah, kemudian haram, kemudian makruh, dan yang terakhir adalah mubah. Nah, maka kesempatan yang baik ini mohon diperhatikan dan kalian insya Allah akan mendapatkan penjelasan yang gamblang. Semudah mungkin dan seringkas mungkin saya menyajikan materi ini. Dan semoga mudah dipahami. Jangan lupa tonton sampai habis ya videonya, karena kemudahan dan kemanfaatan ilmu yang didapat itu dari kesungguhan kalian dalam menuntut ilmu tersebut. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita saksikan materi pada kuliah kali ini. Nah, adik-adik sekalian, yang pertama kita akan membahas tentang hukum syara. Hukum syara adalah hukum yang ada dan menjadi kewajiban kita untuk menaatinya dalam agama Islam. Nah, hukum syara adalah firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan mukallaf. Mukallaf itu kita ya, seseorang yang dia itu akalnya, kemudian dia itu panca inderanya itu selamat atau istilahnya sehat sempurna, baik dalam bentuk tolab atau perintah untuk melakukan perbuatan atau larangan meninggalkan suatu perbuatan, atau takhyir yaitu pilihan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, dan wad'i yaitu ketentuan syariah dalam bentuk penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat atau halangan dari suatu perbuatan tertentu. Jadi hukum syara itu ringkasnya adalah Al-Quran dan hadis ya, yang berkaitan dengan mukallaf. Nah, ya semuanya pasti berkaitan dengan mukallaf ya. Bentuknya itu ada 3, yang mana nanti dibagi ini ya, yaitu tolab. Tolab itu perintah untuk mengerjakan atau larangan untuk meninggalkan. Nah, kemudian yang kedua adalah takhyir, yaitu pilihan. Kamu ngerjakan silahkan, nggak ngerjakan juga nggak apa-apa. Atau kamu nggak ngerjakan juga nggak apa-apa, mengerjakan juga nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga ada wad'i. Nah, wad'i ini termasuk di sini adalah sebab, syarat, dan halangan atau mani nanti ya. Kemudian selanjutnya, maka hukum syara secara garis besar ada 2 bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, maka hukum taklifi ya, yang akan kita bahas sekarang itu pembahasannya secara garis besar ada 2, yaitu tolab dan takhyir. Tadi ya, ada tolab dan ada takhyir. Tolab itu perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan, sedangkan takhyir itu pilihan untuk mengerjakan atau pilihan untuk tidak mengerjakan. Nah, taklifi dan wad'i. Sedangkan hukum wad'i akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya nanti. Kemudian selanjutnya adalah hukum taklifi. Hukum taklifi adalah sesuatu yang mengandung bentuk perintah untuk berbuat atau tidak berbuat, ataupun untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat suatu perbuatan. Jadi
Jadi saya sudah sampaikan bahwasanya hukum taklifi itu adalah tolab dan takhyir, gitu ya. Tolab dan takhyir. Nah, tolab itu perintah, takhyir itu pilihan. Nah, kemudian selanjutnya, maka dinamakan hukum taklifi sebab berkaitan langsung dengan mukallaf, dan pelaksanaan hukum taklifi senantiasa dalam batas-batas kemampuan seorang mukallaf untuk melaksanakannya. Jadi hukum taklifi ini memang yang berkaitan dengan kita langsung ya, yang ada konsekuensinya nanti ya, entah pahala atau nanti balasannya itu ada di dunia atau nanti juga dosa di akhirat nanti. Yang mana itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat dilakukan oleh siapapun yang selamat akal pikiran serta panca inderanya, gitu ya. Akal pikiran selamat, maksudnya selamat itu tidak mabuk, tidak gila. Kalau panca inderanya selamat itu maksudnya tidak bisu, tidak tuli, gitu kan. Nah, tidak seorang mukallaf pun yang tidak dapat melaksanakan hukum taklifi yang dibebankan kepadanya. Nah, jadi nggak usah banyak alasan nggak mau mengerjakan hukum ini ya. Tidak mau mengerjakan hukum ini. Kenapa? Karena Allah sudah mendesain hukum ini itu sesuai dengan hamba-hambanya. Kemudian contohnya adalah hukum taklifi mewajibkan puasa Ramadan bagi seorang mukallaf yang sehat dan mukim. Nah, jelas ya ini ya. Hukum taklifi ada 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, itu hukum yang ada di dalam agama. Dalam setiap tindak tanduk kita ya, tindak tanduk kita secara lahiriah itu ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Walaupun nanti kalau ada juga hukum itu secara hati ya, tapi hal ini pembahasan lain ya, pembahasan ilmu lain. Yang kita bahas sekarang itu berkaitan dengan perbuatan kita. Nah, perbuatan kita ini loh, apa dan bagaimana, mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang haram dan sebagainya. Akan tapi hukum itu ya, hukum itu ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nggak ada hukumnya itu bid'ah, nggak ada hukum bid'ah. Adapun kalau ada yang mengatakan oh ini nggak boleh, oh ini boleh, oh ini dianjurkan, nah, itu hanya sinonim saja. Kalau nggak boleh berarti ya antara makruh dan haram. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembahasan hukum wajib. Yang pertama kita bahas hukum wajib ya. Wajib secara etimologi berarti tetap, dan terminologinya adalah perbuatan yang dituntut Allah untuk dilaksanakan oleh mukallaf, oleh kita ya, dengan sifat mesti atau harus ya, dilakukan. Dan jika perbuatan itu dilaksanakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, jadi yang namanya hukum wajib itu mesti dilakukan ya, tidak boleh tidak. Nah, tidak boleh tidak, walaupun terlewat ya, nah, pasti wajib dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya dapat pahala, kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan ya akan mendapatkan dosa. Nah, bentuk hukumnya disebut al-ijab. Nah, bentuk hukumnya al-ijab. Pengaruhnya terhadap suatu perbuatan mukallaf disebut al-wujub. Nah, itu pengaruhnya. Dan perbuatan yang dituntut untuk dilakukan disebut al-wajib. Nah, itu hukum wajib ya. Kemudian selanjutnya, dasar hukum wajib terdapat beberapa macam sudut pandangnya. Berikut penjelasannya. Jadi, hukum wajib itu ada beberapa macam sudut pandang yang menjadikan hal tersebut menjadi wajib, gitu ya. Nah, dari sudut pandang apa saja ini? Yang pertama, wajib ditinjau dari pelaksananya, ya, ditinjau dari kitanya, ya, dari kitanya saja. Nah, wajib al-aini atau wajib ain atau fardu ain, nah, gitu ya, yaitu kewajiban individu seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat. Nah, itu wajib secara individu. Tidak bisa kewajiban ini diwakilkan atau dipasrahkan ke orang lain, tidak bisa, gitu ya. Yang wajib mengerjakan ya kita. Misalkan bayar zakat, ya.
kemudian dia itu tidak mampu karena sudah sepuh gitu ya. Nah, maka fidyah atau yang kompensasi dari dia meninggalkan puasa Ramadan, maaf ini tentang puasa Ramadan ya, bukan bayar zakat, tentang puasa Ramadan, dia wajib mengeluarkan dari dirinya sendiri gitu ya, dari hartanya sendiri. Nah, adapun untuk ngasih ya bisa minta tolong ke orang lain, tapi maksudnya dia sendiri yang mengeluarkan harta dia sendiri. Kalau dia nggak punya harta, nggak punya uang untuk membeli fidyah, untuk membayar fidyah, bagaimana? Ya minta sama anaknya yang kaya. Anaknya nggak ada yang kaya, ya dia puasa nggak kuat, nggak punya apa-apa, ya kan? Fidyahnya tidak ada, ya dia bisa berhutang atau bekerja semampunya untuk membayar fidyah. Jadi salat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat itu wajib ain, fardu ain, tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, dia mendapatkan dosa dan tetap wajib hukumnya mengerjakan. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua ada wajib al-kafai. Wajib kafai atau dalam bahasa lainnya yaitu fardu kifayah, yaitu kewajiban kolektif. Nah, kewajiban kolektif itu selama ada satu atau beberapa orang mengerjakan kewajiban itu dalam satu desa misalkan ya, atau satu dusun, atau satu RT, maka satu RT itu tidak terkena dosa. Nah, gara-gara satu atau dua orang yang mengerjakan hal tersebut. Contoh apa? Seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf mengajak kebenaran dan menolak kemungkaran, mengurus jenazah, mengurus anak yatim, dan lain sebagainya. Jadi bukan kewajiban individu, bukan ya. Kemudian selanjutnya ada wajib ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya. Nah, ini dari segi waktunya ya. Wajib ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Yang pertama ada istilahnya wajib mutlak gitu ya. Ada wajib mutlak, yang mana wajib mutlak ini waktu pelaksanaan kewajiban ini dapat ditangguhkan dan dilaksanakan kapan saja seorang tersebut atau mukallaf tersebut merasa mampu. Nah, seperti apa? Pembayaran kafarat sumpah dan qada atau mengganti puasa Ramadan. Jadi hukum wajibnya tetap melekat pada dirinya, akan tetapi waktu untuk mengerjakannya ya, waktu untuk menunaikannya itu tentatif lah ya, kapan dia mau bisa. Nah, seperti membayar kafarat sumpah itu kan maksudnya tidak langsung ya, tidak langsung, bisa kapan saja gitu ya. Nah, bisa kapan saja selama nggak ada penghalang. Kalau ada penghalang, maaf, selama nggak ada penghalang. Kalau ada penghalang, ya berarti kalau ada penghalang dia tetap wajib melakukan. Kalau nggak ada penghalang ya tetap wajib dilakukan. Nah, intinya sebelum mati lah, kayak gitulah ya waktunya ini, membayar kafarat sumpah. Kemudian kalau qada atau mengganti puasa Ramadan itu adalah mazhab Syafi'i, memang dibatasi Ramadan selanjutnya gitu kan. Misalkan puasa Ramadan kemarin ada yang bolong, kemudian dikasih waktu sampai Ramadan tahun depan ini untuk melaksanakan atau mengganti puasa yang kemarin bolong. Dan waktunya kan terserah itu. Kalau misalkan sampai tidak mengerjakan lagi, ya tetap wajib dikerjakan setelah Ramadan tahun depan ya. Ramadan yang tahun ini ya nggak gugur kewajibannya itu, tetap terbebankan kepada dia, akan tapi ditambah membayar fidyah, tapi puasanya tetap wajib. Kemudian selanjutnya ada wajib al-mu'aqqad. Nah, wajib al-mu'aqqad yaitu pelaksanaan kewajiban ini dipandang tidak sah jika dilakukan di luar waktu yang ditentukan. Nah, kalau di luar waktu yang ditentukan itu tidak bisa ya. Contoh al-wajib ini kan ada 3 macam ya. Nah, wajib mu'aqqad ini kalau tidak di waktunya tidak sah ini gitu ya. Ibadahnya ini tidak sah kalau tidak di waktunya. Jadi harus di waktu yang disediakan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya, dikasih waktu luang untuk mengerjakan.
Apa itu? Ada 3 macam. Pertama, al-wajib al-muwasa, seperti salat 5 waktu. Maksudnya wajib al-muwasa itu kewajibannya dan waktu yang disediakan itu lebih luas waktu yang disediakan. Nah, salat 5 waktu kan kalian misalkan salat duhur berapa menit sih? Paling lama 7 menit. Sedangkan duhur kan misalkan dari jam 12 sampai jam setengah 3 sore atau misalkan jam 3 sore ya. Nah, otomatis kan waktunya luas gitu ya. Kemudian selanjutnya ada wajib al-mudhoyak. Nah, wajib al-mudhoyak itu kewajibannya dan waktu yang disediakan itu sama. Seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu tidak bisa sampean puasa di luar Ramadan gitu ya. Kecuali kalian meninggalkan ya. Kalian sengaja misalkan di bulan Ramadan 1 minggu, aku nggak puasa puasa Ramadannya nanti. Nah, gitu sebenarnya tidak boleh gitu ya. Tapi kan puasa Ramadan karena wajib ganti kan nanti diganti. Tapi kalian berdosa gitu karena meninggalkan nggak ada penghalang atau nggak ada izin yang dibolehkan syariat. Nah, gitu. Terus ada yang ketiga ada wajib dzu syabhain seperti haji. Maksudnya dzu syabhain ini adalah yang namanya kewajiban haji itu kan jika ditinjau dari satu sisi itu waktu pelaksanaannya itu dikasih batas waktu yang luas, tapi dalam satu sisi itu sempit gitu ya. Maksudnya begini, waktu haji itu kan ditentukan di bulan ini gitu kan, di bulan Dzulhijjah gitu ya. Nah, dalam 1 tahun itu kan luas ya. Maksudnya kita prepare-nya itu juga lama, bisa prepare gitu kan, bisa siap-siap, bisa mempersiapkan sesuatunya. Nah, kemudian waktunya itu sebenarnya sempit dalam artian ya beberapa hari saja. Nah, gitu ya, beberapa hari saja. Sedangkan prosesi haji itu sendiri yang wajib hanya wukuf di Arafah. Adapun yang lain bisa diganti dam, jangan menyembelih kambing atau kalian berpuasa. Nah, lebih lanjut tentang haji ya. Nah, silahkan dilihat di bab pembahasan tentang haji. Nah, kemudian selanjutnya wajib tinjau dari segi perbuatan yang dilakukan, yang diperintahkan. Nah, wajib ditinjau dari segi perbuatan yang diperintahkan itu ada wajib al-muayyan. Nah, wajib al-muayyan itu perbuatan yang diwajibkan bersifat tertentu. Nah, maka perbuatan tersebut tidak dapat digantikan dengan perbuatan yang lain. Nah, wajib al-muayyan. Contoh apa? Seperti salat 5 waktu. Nah, kalian tidak salat 5 waktu, gitu kan? Terus kalian ganti dengan sholat sunnah, tahajud, duha, tidak bisa. Gitu ya. Kalian puasa Ramadan, kemudian kalian ganti dengan puasa Senin Kemis. Karena kalau di bulan Ramadan kalian nggak puasa, terus nanti aku pengen puasa Senin Kemis atau puasa di pertengahan bulan, yaitu Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, tengah bulan. Tidak bisa. Ya, tidak bisa ya. Dan lainnya. Maka dari itu adik-adik sekalian, yang namanya sholat 5 waktu. Kemudian puasa di bulan suci Ramadan, bayar zakat. Itu kewajiban setiap individu seorang muslim. Kalian tidak sholat selama 10 tahun, ya ganti sholatnya selama 10 tahun. Kalian tidak puasa Ramadan selama 10 tahun, ya ganti puasanya selama 10 tahun itu. Lupa kan nggak tahu caranya, gitu kan? Nggak tahu caranya gimana, harinya apa saja. Bisa dihitung, bisa dikerjakan, yaitu dengan cara kalau sholat, setiap sholat dikerjakan 2 kali atau 3 kali. Nah, misalkan 10 tahun, ya berarti kalian selama 10 tahun ke depan, nah itu kalian mengerjakan sholat subuh 2 kali, duhur 2 kali, asar 2 kali. Itu cara yang paling mudah. Adapun kalau kalian mau berhati-hati, mau istilahnya benar-benar bertaubat kepada Allah, pengen mengganti sholatnya, ya kalian ganti terus sholat gitu ya. Tapi kan kalian nanti kan istilahnya tidak bekerja, tidak belajar, kemudian tidak mengerjakan yang lain karena kalian ngurus sholat saja. Nah, gitu ya. Demikian juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan 10 tahun yang lalu kalian tidak puasa Ramadan, tetap wajib ganti dengan puasa Ramadan. Nah, caranya gimana? Ya puasa, tetap puasa di hari-hari lain dengan niat mengganti puasa Ramadan. Batasnya kapan, Pak? Batasnya setelah balik. Setelah balik,
kalian kok meninggalkan sholat lima waktu atau puasa Ramadan atau bayar zakat, nah maka tetap wajib mengerjakan hal tersebut. Sebenarnya gampang ya, Allah itu ngasih itu, hanya manusia saja yang nggak mau mengerjakannya. Kemudian yang kedua ada wajib al-mukhayyar. Nah, wajib mukhayyar ini ketika kalian dituntut mengerjakan sesuatu itu ada pilihannya. Yang mana pilihan itu bisa kalian pilih mana yang paling mudah. Contoh memberi seperti kafarat sumpah, yaitu memilih antara memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau memerdekakan budak. Nah, kalian pilih yang mana? Gitu kan? Yang paling gampang bagi kalian yang mana? Oh, saya orang kaya, saya mau memerdekakan budak, monggo. Oh, saya orang biasa saja, saya ingin memberi makan 10 orang miskin, silahkan. Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya wajib ditinjau dari segi kadar kewajiban yang diperintahkan. Nah, kadarnya itu gimana? Yang pertama ada wajib al-muhaddad. Wajib al-muhaddad itu seperti zakat mal dan zakat fitrah. Nah, itu kan istilahnya wajib muhaddad itu wajib yang bersifat terbatas ya. Nah, karena kewajiban ini sudah ditentukan oleh syariat, oleh Nabi itu sudah ditentukan. Zakat mal itu berapa, dari harta yang ukurannya berapa, kemudian dari masa kepemilikannya berapa, gitu ya. Nisab, ada nisabnya, ada kadarnya, yang dikeluarkan juga berapa, itu ada. Kemudian zakat fitrah juga begitu, ada zakat fitrah itu ya istilahnya yang kalian tuh kadarnya gimana untuk mengeluarkan. Kemudian yang dikeluarkan itu seberat apa, itu sudah ada kadarnya. Nah, kemudian ada wajib ghair al-muhaddad. Nah, wajib ghairu al-muhaddad seperti nafkah kepada istri dan orang tua. Maksudnya begini, Nabi itu nggak pernah, atau dalam Al-Quran itu nggak pernah kalian nafkah kepada istri itu berapa. Nah, kan nggak ada takarannya. Hanya istilahnya kesimpulan. Nafkah kepada istri itu bagaimana sih? Apakah harus kasih uang tiap hari, atau tiap bulan, atau setiap minggu, atau setiap tahun? Nominalnya berapa? Tidak ada. Demikian juga orang tua. Kepada orang tua kalian, istilahnya punya orang tua sepuh, nggak bisa bekerja, kalian wajib menafkahi. Wajib kalian menafkahi. Jangan takut miskin, ya, karena orang miskin itu orang yang takut kehilangan hartanya. Itu orang miskin, walaupun dia kaya secara nyata, tapi sebenarnya dia miskin. Tapi kalau orang kaya itu yang tidak takut kehilangan harta untuk membahagiakan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Itu ya, yang wajib dia nafkahi. Yaitu kepada istri, orang tua, anak, nah kemudian saudara perempuan, ayah-ayah kalian. Nah, kalian yang cowok wajib menanggung nafkahnya jika mereka tidak mampu dan tidak ada yang menanggung nafkahnya. Kemudian selanjutnya adalah 5. Wajib ditinjau dari pertanggungjawaban pelaksanaannya. Pertama, al-wajib al-qadha'i, seperti membayar zakat. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya yaitu dari segi pertanggungjawabannya ini, bahwasanya suatu kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawab pelaksanaannya di dunia melalui kekuasaan pemerintah atau keputusan pengadilan. Nah, gitu ya. Jadi istilahnya membayar zakat itu dalam putusan pengadilan bisa memaksa orang itu untuk mengeluarkan zakatnya. Bisa. Putusan pengadilan bisa. Nah, jadi dia bisa dipaksa untuk mengeluarkan. Saya nggak mengeluarkan zakat, ya dipaksa. Diambil hartanya sebagian. Itu bisa. Namanya wajib al-qadha'i. Kemudian yang kedua ada wajib ad-diyani. Nah, seperti ibu menyusui anaknya. Dalam artian kewajiban ini itu tidak bisa pemerintah ikut campur gitu. Ya konsekuensinya ya kalau kamu kalau kamu menyusui ya kamu mendapatkan pahala, kalau tidak menyusui ya mendapatkan dosa, gitu aja. Jadi tidak bisa ikut campur ini si pemerintah ini kalau ibu menyusui anaknya itu. Nah gitu ya. Ada nggak istilahnya, oh dia nggak menyusui berarti
dipaksa menyusui gitu. Nah, kan maksudnya tidak bisa. Tidak bisa pemerintah itu campur tangan. Nah, kemudian selanjutnya ada wajib ditinjau dari segi tujuannya. Tujuannya yaitu istilahnya ini untuk apa? Untuk ta'abudi. Yang pertama adalah wajib at-ta'abudi gitu ya. Wajib at-ta'abudi ini adalah kewajiban untuk tujuan ibadah. Wajib ta'abudi itu istilahnya ya sudah, kamu diperintahkan Allah begitu, ya harus nurut. Tidak usah kenapa, bagaimana, tidak usah. Nah, gitu ya. Itu namanya ta'abudi. Dalam artian kewajiban yang secara khusus diwajibkan pelaksanaannya dengan maksud untuk menunjukkan manifestasi kepatuhan, ketundukan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu memang ya tunduk dan patuh. Allah merintahkan ini. Merintahkan salat, puasa, haji, ya sudah. Nah, gitu ya. Merintahkan salat, puasa, dan haji. Merintahkan zakat, ya sudah. Asal syarat-syaratnya terpenuhi, puasa, salat juga begitu. Asalkan kalian syarat-syaratnya terpenuhi, ya wajib. Gitu ya. Kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ya kewajiban itu tidak ada. Gitu ya. Ada syarat wajib, ada syarat sah kan gitu kan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, wajib at-tawasuli. Nah, wajib at-tawasuli ini kewajiban untuk tujuan sosial. Dalam artian suatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak secara khusus diwajibkan dengan maksud untuk menunjukkan secara langsung kepatuhan dan ketundukan seorang hamba kepada Allah, tetapi untuk melahirkan keteraturan, ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Nah, seperti apa? Menjadi dokter, pekerja sosial, dan lainnya. Nah, hal ini hanya untuk menjaga ya, melahirkan keteraturan, kemudian ketertiban, kenyamanan. Nah, hal tersebutlah seperti menjadi dokter, pekerja sosial, istilahnya seperti mengurusi anak yatim, tanggap bencana, dan lain sebagainya. Itu adalah al-wajib at-tawasuli. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang mandub atau sunnah. Nah, mandub secara etimologi adalah sesuatu yang dianjurkan karena bersifat penting. Nah, secara terminologi yaitu suatu perbuatan yang diperintahkan untuk mengerjakan. Nah, dia itu memang diperintahkan untuk mengerjakan, memberi pahala kepada pelakunya, tapi tidak menimbulkan dosa kepada orang yang tidak melakukannya. Nah, itu adalah mandub atau sunnah. Bentuk hukumnya disebut an-nadab. Nah, pengaruhnya terhadap suatu perbuatan mukallaf disebut an-nadab. Sama ya. Dan perbuatan yang dituntut untuk dilakukan disebut mandub atau al-mandub. Nah, maka istilah lainnya adalah, nah ini istilah lain. Kita kan biasanya sunnah ya taunya ya. Sunnah, nah, kemudian tatawu, kemudian mustahab, ada nafilah, ihsan, dan fadilah. Nah, ini semuanya maksudnya itu adalah sunnah. Ya, ingat istilah mandub ini yang banyak dipakai dalam kitab-kitab fikih ya. Dalam kitab-kitab fikih itu pakai istilah mandub. Nah, karena artinya itu sesuatu yang dianjurkan karena bersifat penting. Nah, akan tetapi dalam istilah lain ulama juga pakai istilah sunnah, istilah tatawu, mustahab, nafilah, ihsan, dan fadilah. Sedangkan kita kan taunya sunnah gitu ya. Maka secara garis besar mandub atau sunnah terbagi dua, yaitu sunnah al-huda dan sunnah az-zawaid gitu ya. Nah, selanjutnya pertama sunnah al-huda, yaitu perbuatan yang pelaksanaannya dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW yang fungsinya sebagai kelengkapan dari kewajiban-kewajiban agama. Jadi itu dikerjakan Nabi, gitu ya, dikerjakan Nabi. Tapi di situ fungsinya untuk melengkapi saja kewajiban yang ada. Ada dua macam. Pertama sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Seperti salat berjamaah, salat 2 hari raya, qobliyah dan ba'diyah, itu ada yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, yaitu 2 rakaat sebelum subuh,
2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi hukumnya sunnah. Kalau misalkan ulama mengatakan ini wajib, gitu bisa saja, tapi istilahnya itu hukumnya sunnah. Kemudian ada sunnah ghairu al-mu'akkadah. Nah, seperti sholat tarawih, itu kan pernah dilakukan Nabi, tapi tidak setiap hari. Itu kan tidak setiap bulan Ramadan. Ya kan? Nabi sholat tarawih cuma 3 hari. Habis itu selesai. Nah, kita karena itu hukumnya sunnah, nah maka kita mengerjakan selama 1 bulan penuh. Padahal nggak ada contohnya sholat Ramadan, sholat tarawih berjamaah sambil ngatamin Quran misalkan di bulan Ramadan sebulan penuh dan di masjid. Nah, sholat duha dan lainnya. Nah, yang kedua ada sunnah al-zawaid, yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan bukan kewajiban. Itu dikerjakan Nabi tapi bukan kewajiban. Orang meninggalkannya tidak dianggap tercela atau dibenci oleh agama, seperti meniru segala sifat yang ada pada Nabi. Duduknya kalian seperti duduknya Nabi, pakaiannya kalian seperti pakaian Nabi, jalannya kalian seperti jalannya Nabi, pengen punya rumah seperti rumahnya Nabi, makan yang disukai kalian itu suka kepada makanan yang dimakan Nabi misalkan. Kalian suka dengan minuman yang sering diminum Nabi. Kalian suka istilahnya mengkonsumsi buah yang disukai Nabi, itu dapat pahala kalian. Gitu ya. Dapat pahala karena itu meniru sifat Nabi, Tidurnya kalian seperti tidurnya Nabi. Nah, kalian bergaul dengan orang lain seperti cara bergaulnya Nabi. Itu dapat pahala. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang haram. Nah, haram adalah suatu perbuatan yang dituntut untuk meninggalkannya. Jika mukallaf menjauhi larangan itu akan mendapatkan pahala, dan jika melanggar akan mendapatkan dosa dan ancaman siksa. Contoh membunuh tanpa alasan yang sah. Jadi contoh membunuh tanpa alasan yang sah ini termasuk dalam contoh perbuatan yang haram. Nah, bentuk hukumnya disebut at-tahrim. Pengaruhnya terhadap suatu perbuatan disebut al-hurmah. Dan perbuatan yang dituntut untuk dilakukan disebut haram. Jadi perbuatannya disebut apa? Haram. Selanjutnya adalah haram terbagi menjadi 2 macam, gitu ya. Yang pertama haram lidzatihi, yaitu suatu yang sejak semula dilarang dalam Al-Quran dan hadis, sebab dalam zatnya terkandung bahaya yang sangat besar dan secara langsung berkaitan dengan salah satu lima unsur primer kehidupan manusia. Jadi yang namanya haram lidzatihi itu memang barangnya itu sudah diharamkan sama Allah dan sama Al-Quran dan hadis sudah diharamkan. Contoh babi, itu sudah diharamkan memang. Oh, babi ada apa namanya? Ada manfaatnya, Pak. Ya terserah. Yang penting sudah diharamkan sama Allah. Itu yang kita tahu manfaatnya, kan kita nggak tahu yang istilahnya bahayanya apa, kan? Nah, jadi memang dari awalnya sudah diharamkan. Yang berkaitan dengan 5 unsur primer kehidupan manusia. 5 unsur primer itu adalah ya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, ya istilahnya ya. Nah, seperti maqasid syariah yang saya jelaskan di pertemuan kemarin. Nah, seperti haram keluar dari Islam, contoh ini saja, atau murtad, haram hukumnya. Haram membunuh anak-anak karena takut miskin. Nah, ini haram hukumnya ya. Kalian bunuh anak-anak kalian karena takut nggak kuat biayai, itu haram hukumnya. Haram mengkonsumsi khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Haram memakan harta dengan cara yang batil, yaitu dengan cara menipu, mencuri, manipulasi, dan lain sebagainya, itu haram. Nah, walaupun itu caranya. Nah, tapi haram lidzatihi ini adalah zatnya yang haram, ya, bendanya yang memang haram. Yang kedua ada haram li ghairihi atau li aridin. Nah, yaitu ketentuan haram yang bukan karena zatnya, bukan karena bendanya, bukan karena barangnya, tetapi karena adanya faktor lain yang mengubah hukumnya menjadi haram. Nah, contoh haram jual beli ketika adzan salat Jumat sudah dikumandangkan. Jual belinya sebenarnya hukumnya halal,
tapi karena dia jual beli di waktu salat Jumat, setelah adzan Jumat dikumandangkan, jadi haram. Karena dilarang. Haram memandang aurat wanita yang bukan mahram. Nah, karena memang dilarang gitu ya. Haram itu. Nah, contoh yang lain adalah mengkonsumsi makanan hasil curian. Haram. Mengkonsumsi atau beli makanan dengan uang korupsi, haram. Walaupun makanannya kalian beli sate gulai kambing, enak. Nah, tapi karena cara mendapatkan uangnya dengan sesuatu yang haram, dengan mencuri, maka barang yang kita beli pun ikut menjadi haram, gitu ya, ikut menjadi haram. Kecuali sholat, ya, ibadah sholat. Sholat itu kalian sholat dengan sarung curian, ya, baju curian, itu sholatnya tetap sah, karena secara syarat-syaratnya kalian sudah memenuhi. Wudu sudah, suci sudah, baju juga nutupi aurat, bersih, menghadap kiblat, bacaannya jelas. Ya, itu sholatnya sah, tapi kalian dapat dosa dari memakai sarung ataupun pakaian yang curian tadi. Selanjutnya pembahasan tentang makruh. Nah, apa itu makruh? Makruh secara etimologi berarti yang dibenci, dan secara terminologi yaitu suatu perbuatan yang dianjurkan untuk meninggalkannya oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, yaitu dianjurkan untuk meninggalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika ia menjauhi larangan itu karena patuh kepada Allah akan diberi pahala, dan jika ia melanggar larangan itu maka dia tidak dikenai dosa. Itu ya. Kalau meninggalkan malah dapat pahala. Nah, kalau dia itu mengerjakan, ya tidak apa-apa. Seperti berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung secara berlebihan ketika puasa. Nah, maksudnya setelah duhur ya, setelah adzan duhur kok kalian kumur-kumur terlalu berlebihan ya. Nah, ketika puasa atau masukkan ke hidung, air ke hidung terus dihirup, itu kan sebenarnya ditakutkan membatalkan puasa gitu loh. Selanjutnya menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air dan lainnya. Nah, maksudnya itu sudah dinas oleh hadis, sudah disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Jangan, kalau kalian itu buang air, ya, yang pertama jangan di bawah pohon yang rindang, yang kedua jangan di lubang yang ada di tanah, kemudian jangan membelakangi kiblat, kemudian jangan menghadap kiblat. Itu sudah disampaikan oleh Nabi. Nah, kalau kita meninggalkan itu, hukumnya hukum makruh, meninggalkan hukum makruh itu kalian dapat pahala. Kalau kalian tetap ya begitu, ya enggak apa-apa. Kalian enggak dapat pahala, maksudnya eman gitu ya. Nah, karena apa ya? Namanya di rumah kan, lupa saya di rumah toiletnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya kalian berusaha nggak menghadap kiblat gimana? Gitu. Nah, berusaha kalau tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Bentuk hukumnya disebut al-karohah. Pengaruhnya terhadap suatu perbuatan mukallaf disebut al-karohah. Dan perbuatan yang dituntut untuk dilakukan disebut al-makruh. Ini ya, bahasan tentang makruh. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah pembahasan tentang mubah. Mubah secara etimologi berarti melepaskan atau mengizinkan, dan secara terminologi yaitu perbuatan yang Allah dan Rasul-Nya memberikan pilihan untuk melakukan atau meninggalkan, serta tidak ada kaitannya dengan pahala dan ancaman dosa atau siksa. Jadi kalian terserah mau melakukannya monggo, tidak ya monggo, tidak ada konsekuensi apa-apa. Seperti makan, minum, berpakaian yang halal dan lainnya. Nah, ini kan mubah. Nah, maka dari segi perbuatan yang dilakukan, mubah terbagi menjadi dua perbuatan. Pertama, hukum asalnya mubah, tapi jika dikerjakan secara keseluruhan menjadi wajib, dan jika ditinggalkan secara keseluruhan menjadi haram, seperti makan, minum, menikah. Nah, makan hukumnya mubah, tapi kalau kalian dikerjakan secara keseluruhan menjadi wajib. Nah, kalian makan ya istilahnya kan harus memenuhi kadar kalian hidup kan. Nah, kalau kalian tinggalkan menjadi haram, karena kalian kalau nggak makan mati, berarti membunuh diri sendiri, haram.
demikian juga dengan minum. Nah, istilahnya kalau menikah ya begitu, menikah itu jika ditinggalkan secara keseluruhan haram. Kalau orang nggak menikah semua ya haram, nggak ada generasi lagi nanti. Nah, nggak ada generasi penerus, itu ya. Yang kedua, hukum asalnya mubah, tapi jika dikerjakan secara keseluruhan menjadi haram, dan jika ditinggalkan secara keseluruhan menjadi wajib, seperti bermain dan bernyanyi dengan permainan yang tidak mengandung permusuhan. Nah, jika dikerjakan secara keseluruhan menjadi haram. Kalau misalnya sampai kalian dikerjakan secara keseluruhan, yang nyanyian itu menjurus kepada permainan judi, mengumbar syahwat, mengumbar aurat, gitu kan, cingkrak-cingkrak. Hati-hati, judi dan nyanyian yang tidak merangsang orang berbuat dosa. Jadi hati-hati dengan permainan dan nyanyian ya, musik gitu ya. Musik itu tidak semuanya haram ya. Tapi kalau musik yang mengajari kita menuju kepada perbuatan yang haram menjadi haram. Contoh musik dangdut yang notabene-nya atau istilahnya teksnya itu mengajak kepada perbuatan yang haram. Nah, seperti contohnya hamil duluan gitu kan. Nah, dan lain sebagainya, banyak lah ya. Nah, atau teks-teksnya itu mengumbar aurat gitu ya, mengumbar aurat. Itu dapat berubah menjadi haram, yang awalnya mubah berubah menjadi haram. Atau kalian konser musiknya itu musik religi, tapi musik religi itu dihadiri oleh semua lawan jenis dan saling berdempetan, itu menjadi haram dengarkan di situ. Ikut di situ menjadi haram karena dempetannya itu. Atau musik yang dia itu mengumbar lekuk tubuh penyanyinya menjadi haram. Walaupun yang bernyanyi tadi kalau lihat di situ menjadi haram karena melihat lekukan tubuhnya itu. Gitu ya. Akhirnya kan mendengar musik sambil lihat lekukan tubuhnya gitu ya. Bukan musiknya yang otomatis haram. Ya. Karena apa? Yang namanya musik itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau boleh mutlak enggak ada, pasti ada batasannya ya. Ada batasnya. Karena musik itu ya semua irama yang kalian dengar itu menjadi musik. Ketukan yang kalian dengar baik dari batu, dari HP, dari apalagi angin, dari apapun itu berubah menjadi alunan musik. Memang ada beberapa alat musik yang diharamkan ya, seperti seruling, itu diharamkan oleh nas, hadis dan lain sebagainya. Akan tapi bukan berarti yang diharamkan itu alat musik yang lain menjadi haram. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah skema yang sudah saya buatkan ya tentang hukum syara, yaitu hukum syara ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi yang kita bahas sekarang, hukum wad'i kita bahas di di pertemuan berikutnya. Ada wajib, kemudian mubah, makruh, mandub dan haram. Nah, wajib ini ada kategori-kategori yang tadi, kemudian ada penjabarannya, kemudian makruh juga begitu, ada mandub, ada haram, semuanya sudah saya bikinkan skema ya, yang mana ini untuk memudahkan kita memetakannya saja. Nah, adik-adik sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga mudah difahami, dan jika ada yang belum paham, silahkan dipelajari lagi, silahkan ditonton lagi. Insya Allah dengan pengulangan tersebut kita akan lebih memahami, karena kadang memang kita nggak konsentrasi ya. Nah, maka insya Allah yang saya sampaikan ini, jika kalian dalam keadaan kondisi baik, tidak ada pikiran apa-apa ya, insya Allah mudah difahami. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.